Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri Alda Atika Mazaina, Afri Laksamana Eka Saputra, dan Cynthia Aisyah. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Hakikat Filsafat Pendidikan Islam. Pembahasan pertama yaitu pengertian filsafat pendidikan. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta dan kata sophos yang berarti ilmu atau hikmah. Al-Syaibani mengatakan bahwa filsafat bukanlah hikmah itu sendiri, melainkan cinta terhadap hikmah dan berusaha mendapatkannya, memusatkan perhatian padanya dan menciptakan sikap positif terhadapnya. Dan ia juga mengatakan bahwa filsafat tidak dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat, dan berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Menurut Aristoteles, filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Maka dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan adalah suatu kegiatan berpikir kritis, bebas, teliti, dan teratur tentang masalah-masalah yang terdapat di dalam dunia pendidikan agar masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan cara cepat dan tepat. Dan poin kedua yaitu pengertian filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam merupakan suatu kajian secara filosofis mengenai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber primer dan pendapat para ahli, khususnya para filosof muslim, sebagai sumber sekunder. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam secara singkat dapat dikatakan adalah filsafat pendidikan yang dijiwai oleh ajaran Islam. Jadi, ia bukan filsafat yang bercorak liberal, bebas tanpa batas etika sebagaimana dijumpai dalam pemikiran filsafat pada umumnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Cynthia Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Cynthia Aisyah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Alda Atika Maizena. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai dasar dan tujuan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, dasar filsafat pendidikan Islam. Seperti yang kita ketahui, pandangan hidup atau teologi seorang muslim berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, sama halnya dengan filsafat pendidikan Islam yang menjadi landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Mengapa demikian? Karena di dalam teologi umat Islam, Al-Quran dan Sunnah diyakini mengandung kebenaran mutlak yang bersifat transendental, universal, dan eternal, sehingga diyakini oleh pemeluknya akan selalu sesuai dengan fitrah manusia. Al-Quran dan Sunnah yang menjadi landasan filsafat pendidikan Islam dapat dikembangkan melalui ijtihad, al-maslahah al-mursalah, istihsan, qiyas, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tujuan filsafat pendidikan Islam. Tujuan yang pertama yaitu menjadi lembaran atau catatan yang mengarahkan peserta didik kepada jalan-jalan salam atau jalan-jalan keselamatan. Keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Pendidikan dengan hidayah Al-Quran berarti menuangkan sikap salam di dalam seluruh kehidupan. Yang kedua, pendidikan harus menjadi lembaran atau catatan yang mengeluarkan mereka dari berbagai bentuk kegelapan menuju cahaya, mengeluarkan peserta didik dari kekufuran jahiliyah kepada cahaya keimanan. Karena sesungguhnya semua jahiliyah itu adalah kegelapan syubhat, khurafat, kebingungan, kegoncangan jiwa, terputus dari petunjuk, kegelisahan, dan dekadensi nilai. Tujuan yang ketiga yaitu pendidikan harus menjadi lembaran atau catatan petunjuk kepada siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus.
jalan yang mengantarkan kepada tujuan kemanusiaan serta agama dalam waktu singkat. Di dalam pandangan Ibnu Qayyim, pendidikan pada hakikatnya harus menjadikan manusia sebagai abdi Allah yang sesungguhnya dengan berbagai sisi dan bentuknya. Karena inilah hakikat diciptakan manusia yang sebenarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang di ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Sebagai suatu agama, Islam memiliki ajaran yang diakui lebih sempurna dan komprehensif dibandingkan dengan agama-agama lainnya yang pernah diturunkan Tuhan sebelumnya. Sebagai agama yang paling sempurna, ia dipersiapkan untuk menjadi pedoman hidup sepanjang zaman atau hingga akhir zaman. Islam tidak hanya mengatur cara mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat, ibadah dan penyerahan diri kepada Allah saja, melainkan juga mengatur cara mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, termasuk di dalam mengatur masalah pendidikan. Sumber untuk mengatur masalah pendidikan, sumber untuk mengatur kehidupan dunia dan akhirat tersebut adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai sumber ajaran, Al-Quran sebagaimana telah dibuktikan oleh para peneliti ternyata menaruh perhatian yang sangat besar terhadap masalah pendidikan dan pengajaran. Demikian pula dengan Al-Hadis. Sebagai sumber ajaran Islam, diakui memberikan perhatian umat besar terhadap masalah pendidikan. Nabi Muhammad SAW telah mencanangkan program pendidikan seumur hidup. Filsafat pendidikan Islam telah diakui sebagai sebuah disiplin ilmu. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa sumber bacaan, khususnya buku yang menginformasikan hasil penelitian tentang filsafat pendidikan Islam. Sebagai sebuah disiplin ilmu, mau tidak mau, filsafat pendidikan Islam harus menunjukkan dengan jelas mengenai bidang kajiannya atau cakupan pembahasannya. Mempelajari filsafat pendidikan Islam berarti memasuki arena pemikiran yang mendasar, sistematik, dan logis tentang pendidikan yang tidak hanya dilatar belakangi oleh pengetahuan agama Islam saja, melainkan menuntut kita untuk mempelajari ilmu-ilmu lain yang relevan. Pendapat ini memberi petunjuk bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan, seperti masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungan. Yang pertama itu tujuan pendidikan Islam. Tujuan umum pendidikan dan pengajaran dalam Islam ialah menjadikan seluruh manusia sebagai abdi dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pendidikan dan peserta didik. Pendidik dan Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan seluruh potensi anak didik, baik potensi efektif, kognitif, dan psikomotorik. Pendidik juga berarti orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan pada anak didik dan perkembangan jasmani dan rohaninya. Dan ada yang ketiga, kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah seperangkat perencanaan dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Dalam pengertian yang lain, kurikulum adalah kegiatan yang mencakup berbagai rencana kegiatan anak didik yang terperinci berupa bentuk-bentuk bahan pendidikan, saran-saran strategi belajar mengajar, pengaturan program agar dapat diterapkan, dan hal-hal yang mencakup pada bagian yang bertujuan mencapai tujuan yang diinginkan. Dan ada yang keempat, metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam adalah prosedur umum dalam penyampaian materi untuk mencapai tujuan pendidikan didasarkan atas asumsi tentang hakikat Islam sebagai suprasistem. Pengertian metode biasanya disandingkan atau disejajarkan dengan pengertian teknik yang mana keduanya saling berhubungan. Sedangkan teknik pendidikan Islam adalah langkah-langkah konkret pada waktu seorang pendidik melaksanakan pengajaran di kelas. Dan ada yang kelima, lingkungan.
tempat berlangsungnya proses pendidikan atau suasana pendukung tercapainya tujuan-tujuan pendidikan baik bagi pendidik dan anak didik pada taraf kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lingkungan pendidikan merupakan hal yang juga turut mempengaruhi proses pendidikan dalam mencapai tujuan yang optimal, artinya bagaimana baiknya potensi yang ada di dalam diri peserta didik. Namun jika tidak didukung oleh suatu lingkungan pendidik yang baik, maka potensi tersebut akan sulit dikembangkan secara maksimal. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.